Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Candita dengan NPM 3021211066 dari kelas Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diani Kusuma SHMH. Di sini saya berkesempatan untuk memaparkan hasil proyek UAS saya, yaitu terkait sosialisasi hukum perizinan dan kemudahan berusaha dengan judul Perizinan Berusaha Toko Modern Indomaret. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan, yaitu yang pertama ada perizinan berusaha berbasis risiko, yang kedua ada penjelasan mengenai toko modern, yang ketiga ada dasar hukum perizinan berusaha toko modern Indomaret, dan yang terakhir ada mekanisme perizinan berusaha toko modern Indomaret. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mengulas mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan usaha yang diberikan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Selanjutnya ada dasar hukum dari penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Yang pertama ada pasal 1 ayat 1, yaitu perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha. Ayat 2, risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya dan akibat bahaya. Ayat 3, perizinan berusaha berbasis risiko adalah berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha. Pasal 2 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko meliputi yang pertama ada pengaturan perizinan usaha berbasis risiko, yang kedua ada norma, standar, dan prosedur, yang ketiga ada OSS, yang keempat ada tata cara pengawasan, yang kelima ada evaluasi dan informasi kebijakan, yang keenam ada pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko, yang ketujuh ada penyelesaian permasalahan dan hambatan, dan yang terakhir ada sanksi. Selanjutnya ada pasal 3, yaitu penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui satu, pelaksanaan penerbitan perizinan usaha, yang kedua, pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari toko modern. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang dan eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, departemen store, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang diatur oleh pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Izin usaha toko modern atau ITM untuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, dan perkulakan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang diatur oleh Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum pemberian izin usaha toko modern. Yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme mendirikan toko modern Indomaret. Atau Indomaret juga disebut sebagai toko modern tentunya harus memiliki izin perizinan yang disebut dengan izin usaha toko modern atau IUTM yang diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Kemudian, kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada kepala dinas atau unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelayanan terpadu setempat. Adapun izin yang diperlukan untuk mendirikan Indomaret atau minimarket adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendirikan badan hukum.
Setiap toko modern dapat berbentuk suatu badan usaha, badan hukum, atau badan usaha, bukan badan hukum. Yang kedua ada izin usaha toko modern atau IUTM yang diatur oleh pasal 12 dan 13 Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 Jungto pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2021. Persyaratan IUTM berdasarkan pasal 12 dan 13 yaitu yang pertama ada kopi surat izin prinsip dari Bupati atau Wali Kota atau Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua ada hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang. Yang ketiga ada kopi surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional. Yang keempat ada kopi surat izin undang-undang gangguan atau HO. Yang kelima ada kopi surat izin mendirikan bangunan atau UMB. Yang keenam ada kopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya. Yang keenam ada rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. Yang ketujuh ada surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir ada studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan. Selanjutnya syarat yang keempat yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB. Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib mengikuti persyaratan administratif, yaitu salah satunya memiliki izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan peraturan pelaksananya pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Izin mendirikan bangunan ini diberikan oleh pemerintah daerah dan setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing. Selanjutnya yang kelima ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya ada surat keterangan domisili perusahaan. Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada kelurahan setempat toko modern Indomaret. Selanjutnya ada izin gangguan. Izin gangguan yaitu pemberian izin tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang diatur oleh Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2009. Dan syarat yang terakhir ada surat tanda pendaftaran waralaba. Surat tanda pendaftaran waralaba ini dilakukan jika pendirian melalui perjanjian waralaba. Jika dalam membangun toko modern yang merupakan hasil dari perjanjian waralaba, maka harus memiliki surat tanda pendaftaran waralaba yang diatur oleh PP nomor 42 tahun 2007. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.